Bicara rakaat tarawih nih di dalam kitab Bidayatul Mujtahid fikih perbandingan madhab, sepakat madhab 4 semuanya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, jumlah rakaat tarawih 20. Madhab 4. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitab Fatawi 20 rakaat itu satu pun nggak ada yang ingkar, nggak ada yang menentang. Ini gegendot Wahabi, orang sebut Salafi. Bisa dilihat itu di dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawi An-Najdiyah, kumpulan fatwa-fatwa ulama Najd, maksudnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ditanya itu, kam adadu at-tarawih, berapa jumlah salat tarawih? Dia jawab, insyuruna raqatan, 20. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Summa tarawihu, kemudian yang paling afdal sesudah salat rawatib yaitu salat tarawih, wahiyya insyuruna rak'atan, dan dia salat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Yusallimu min kulli rak'ataini, yang mana mengucap salam oleh seseorang wajib hukumnya dalam salat tarawih min kulli rak'ataini, dari tiap 2 rakaat. Wa waqtuha, adapun waktunya salat tarawih, bainal isya'i wal fajri, yaitu antara mengerjakan salat isya dan terbit fajar. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita masih berbicara salat sunnah. Salat sunnah yang tertinggi, yang pertama salat witir, dan sudah kita bedah. Kedua salat rawatib, sudah pula kita bedah. Ketiga salat tarawih. Salat tarawih adalah salat sunat yang khusus ada pada bulan Ramadan saja. Niat solatnya banyak, bisa saja niatnya qiyam Ramadan, niatnya qiyam Ramadan, usalli sunnatal qiyami min Ramadan, aku niat salat sunnah qiyam Ramadan 2 rakaat karena Allah Ta'ala, atau usalli sunnat tarawih, biasa itu. Nah, Ramadan ini saudara, berapa rakaat? Ini suka diperbincangkan oleh orang terkait Ramadan. Sebetulnya berapa salat tarawih ini begitu rakaatnya?
Saudara, ada banyak keterangan agama berbicara tentang rakaat jumlahnya daripada salat tarawih. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam kitab Mu'jamnya dari jalur Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan 20 rak'atan wal witr. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih di bulan Ramadan itu 20 rakaat dan ditambah witir. Jadi Nabi itu, kata Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab musannafnya, 20 rakaat ditambah witir. Namun saudara, berbicara hadis ini, meski ada di dalam kitab musannaf Ibn Abi Syaibah, hukumnya dhaif, tidak layak menjadi hujjah. Bahasa orang kampung enggak dibenerin. Hadis ini dari jalur Ibrahim bin Utsman, meski hadis ini Imam Tabarani riwayatkan dari Ibnu Abbas dalam Mu'jamnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tarawih 20 rak'atan wal witr. Rasulullah itu selalu salat tarawih 20 rakaat ditambah witir. Hadis ini meski ada di dalam Mu'jam At-Tabarani, tapi ulama-ulama hadis menjelaskan kualitas hadisnya dhaif. Artinya tidak layak untuk menjadi dalil terkait salat tarawih 20 rakaat dan witir. Orang kampung nyebut salah, iya salah, begitulah. Dhaif. Kenapa dhaif? Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan hadis Tabarani ini dari jalur Abi Syaibah itu, Abu Syaibah itu dhaif. Kata Imam Ahmad. Gurunya Imam Bukhari, Yahya bin Ma'in, juga bilang begitu. Hadis ini yang di Mu'jam Tabarani dari jalur Abi Syaibah dhaif. Begitu Imam Bukhari di dalam sang punya Sahih Bukhari menjelaskan hadis ini dhaif. Imam Muslim juga sama. Banyak ulama, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai menjelaskan hadis ini adalah dhaif, tidak bisa untuk dijadikan dalil bahwa tarawih jumlahnya 20 rakaat. Kalau pakai hadis ini begitu. Banyak riwayat keliru begitu, dhaif, tidak bisa untuk jadi hujjah. Sebab untuk menjadi dalil itu hadis itu minimal hasan derajatnya, tentu yang paling tinggi sahih, sahih li dzati maupun sahih li ghairi. Hasan
baru dijadikan hujjah begitu. Hadis ini. Kedua, berbicara tentang tarawih ini saudara, ada hadis yang berbunyi Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fi Ramadan 8 rakaat wal witr. Ada hadis yang lain menjelaskan bahwa kata sahabat, shalla bina Rasulullah. Rasulullah salat mengimami kita kaum muslimin, yakni para sahabat kali itu 8 rakaat ditambah 3 witir. Artinya jumlah rakaatnya 8 ditambah 3 witir. Kalau tadi 20 ditambah witir 3. Bagaimana ini? Hadis ini juga Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, sebagai ulama yang mengkritisi hadis, menjelaskan bahwa riwayat daripada Ja'far bin Humaid ini adalah hadisnya dhaif. Dijelaskan bahwa dalam sanadnya ada Isa bin Jariyah dan hadisnya matruk, tidak dipakai. Jadi kalau pakai hadis itu bahwa jumlah tarawih itu rakaatnya 8 ditambah 3 witir, salah juga. Jadi 20 plus 3 salah kalau pakai hadis tadi. 8 plus 3 juga salah. Jadi yang bener yang agak tarawih. Ya kagak begitu. Kalau hadis harus utuh semuanya, ndak bisa hanya sepotong-sepotong lalu kemudian kita menyimpulkan. Banyak berbicara tentang tarawih. Ada juga hadis saudara di dalam Bukhari Muslim, ada nih Bukhari, hadisnya sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Hadisnya dari sahabat Nabi terbanyak meriwayatkan hadis, 5.000 lebih, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Nabi, man qama Ramadan, siapa orang yang qiyam Ramadan. Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, begitu juga ulama yang lain menjelaskan qiyam Ramadan itu tarawih. Man qama Ramadana, siapa orang qiyam Ramadan, maknanya solat tarawih. Tarawih imanan, didasari karena keimanan, wahtisaban, dan mengharap ganjaran pahala kepada Allah, maka kata Nabi diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dosanya habis kalau sholat tarawih. Hadis Bukhari Muslim ini adalah hadis pemersatu saudara kalau kita berbicara tentang sholat tarawih berapa rakaat. Kata Nabi, siapa orang sholat tarawih dengan hadis man qama Ramadan dosanya diampuni. Berapa rakaat? Nabi nggak jelasin jumlah rakaatnya. Nabi cuman bilang siapa orang yang sholat qiyam Ramadan tarawih dosanya diampuni. Berapa rakaat? Mau 23 ke?
Mau 11 ke? Begitu. Benar. Kalau pakai hadis ini. Begitu. Kalau pakai hadis ini. Karena nabinya enggak menyebutkan angka rakaat. Maka tarawih berapa? Ya minimal sholat 2 rakaat. Kalau kita tarawih 2 rakaat namanya sholat tarawih 2 rakaat. Begitu saudara. Ya 20 man qoma ramadhana juga. Mau 8 man qoma ramadhana juga. Maka saya menyarankan orang yang tarawih 8 tuh jangan pakai hadis Aisyah. Nanti kita bedah hadis Aisyahnya biar kita duduk. Agar supaya jangan sampai dia keliru berdalil. Dan ini bahaya kalau keliru berdalil. Dulu di Purikartika saya bedah ini hadis ini dengan minta papan tulis waktu itu satu-satu supaya duduk. Begitu pada waktu pembedahan ini. Mungkin ada rekamannya di Ustadz Yusi Allahyarham. Kalau kajian ini kita bedah pakai papan tulis kata kita. Satu-satu hadis kita bedah tentang tahqiq tentang rakaat tarawih. Kita bilang pakai Bukhari aja kalau mau 8 gitu. Kalau mau gitu. Kenapa? Karena ini sahih hadisnya. Yang penting dua-dua begitu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enggak apa-apa. Karena dalam hadis ini Nabi cuma menjelaskan siapa orang qiyam Ramadan. Kalau mau 8. Jangan pakai 4-4-3. Ini madhab baru. Ada madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ini yang 4-4-3 ini yang saya dengar nih, sepanjang yang saya dengar namanya madhab Persija. Madhab apa? Apaan? Persija. Ada lagi hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Nasai di dalam Sunan Nasainya, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah daripada Nadhr bin Syaiban. Kata beliau, laqitu Aba Salamah ibn Abdurrahman fasa'altuhu an hadisin sami'tuhu min abi an fadli Ramadan. Faqala syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubi ka yauma waladathu Ini juga di sahih. Nadhr bin Syaiban bilang, saya berjumpa dengan Abu Salamah bin Abdurrahman. Saya bertanya kepada beliau tentang satu hadis yang saya dengar dari abah dia Abdurrahman tentang fadilah keagungan bulan Ramadan. Bagaimana ini? Dia jawab, ya, Ramadan itu syahrun, adalah bulan kataballahu siyama, Allah fardukan, Allah wajibkan puasanya. Maknanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wasanantu lakum qiyamah, aku sunahkan, kata Nabi, bagi kalian akan qiyam Ramadan. Maknanya salat tarawih itu sunnah. Tidak ada ulama yang bilang wajib.
sunnah. Maka ini penegas dalam hadis Bukhari, man qama Ramadan. Apa itu hukumnya? Nabi jelaskan dalam hadis Ibnu Majah dalam sunannya, An-Nasai dalam sunannya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, wa sanantu lakum qiyamah, aku sunnahkan bagi kalian akan qiyam Ramadan. Maknanya hukum tarawih itu sunnah. Kata Nabi, faman shoma, siapa orang puasa Ramadan, wa qama, dia solat qiyam Ramadan tarawih, imanan wa ihtisaban, dia beriman dan dia mengharapkan ganjaran pahala besar dari Allah. Apa kata Nabi? Kharaja min dzunubih, maka ia keluar dari dosa-dosanya, kayoma waladathu ummu, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Kayak baru brojol, dosanya rontok, asal tarawihnya beriman dan pengen dapetin ganjaran pahala besar. Semangat tarawihnya, semangat, dosanya rontok. Berapa rakaat? Enggak disebutkan dalam hadis ini jumlah rakaatnya. Saudara mau 20, silakan. Saudara mau 8, silakan. Tapi semuanya rumusnya yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebab sholatul laili masna masna, sholat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi memahami hadis itu harus utuh gitu. Kalau enggak bahaya. Ini kita ngaji wahiyya isyruna rakaatan. Tarawih itu 20 rakaat. Dari mana ini yai kita? Dalam muqaddimah Hadramiyah ngomongin 20 rakaat ini. Kita beda tuh. Gitu. Biarin ngaji sampai jam 12 juga enggak apa-apa. Tuh. Sebab panglima tuh udah bisikin saya. Kodoin, suruh kodok. Saya pikir sholat doang yang ada, ngaji suruh kodoin juga, prek mulu katanya. Dari mana nih 20 rakaat kata kiai kita dalilnya? Inilah hadis yang sahih terkait dengan 20 rakaat. Di dalam kitab Sunanul Baihaqi, di dalam As-Sunanul Kubra, sebab Imamul Baihaqi ada banyak ini sebetulnya kitabnya. Untuk hadis hukum, Imamul Baihaqi ada 2 kitab hadis yang dikarang. Yang pertama namanya Sunanus Shaghir, 2 jilid segede Quran tuh, cilah ya, 2 jilid doang. Yang kedua Sunanul Kubra, itu 10 jilid segede Quran, 10 jilid. Lama ngajinya, lama. Kitab kita aja belum tamat-tamat ini, lama saudara. Imamul Baihaqi riwayatkan hadis, sanadnya sahih. Semua ulama dari Sa'ib bin Yazid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an. Di sana dibilangin an Yazid bin Sa'ib, an Sa'ib ibni Yazid, an Sa'ib ibni Yazid, dari Sa'ib bin Yazid. Apa kata Sa'ib? Kanu yaqumuna ala ahdi Umar radhiyallahu taala an fi syahri Ramadan bi 20 rakaat. Kanu adalah mereka para sahabat semuanya, termasuk Siti Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Umar bin Khattab pada bulan Ramadan 20 rakaat. Kanu yaqumuna fi ahdi Umar radhiyallahu ta'ala an fi syahri Ramadan bi 20 rakaat. Para sahabat semuanya
Di zaman Umar bin Khattab salat tarawih berjamaah 20 rakaat semuanya. Sa'ib bin Yazid bilang para sahabat semua 20 rakaat, semua sahabat. Maka bila 20 rakaat itu keliru, Aisyah akan protes, sebab mereka mengerjakan sesuatu yang menyalahi yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan tidak ada yang namanya sahabat nggak protes kalau keliru. Semuanya, termasuk Siti Aisyah, masih hidup di zaman Sayyidina Umar. 20 rakaat tarawih itu 20 dari zaman Sayyidina Umar. Bukan Umar yang bikin ini, Sa'ib bin Yazid menerangkan tentang berjamaah tarawih. Umar bin Khattab tidak ngarang. Inilah yang kadang kelirunya orang. Kata Aisyah 11, begitu kata dia. Kata Umar 20. Tinggian Umar, tinggian Aisyah di mata Nabi. Bukan begitu. Namanya menggiring opini yang keliru. Justru Aisyah aja tarawih 20. Begitu. 20. Sa'ib bin Yazid bilang, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, mereka semua para sahabat tarawih 20 rakaat. Dari sini nih hadis, saudara, dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid tentang fikih perbandingan madhab. Madhab Abu Hanifah 20 rakaat. Itu madhab Abu Hanifah. Bisa dibaca di dalam kitab syarah-syarah Kanzud Daqaiq daripada fikih Hanafi. Dari hadis ini. Tarawih. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Zadul Mustaqni' atau kitab Al-Mughni Ibnu Abidin itu 20 rakaat. Ini mazhab Hambali. Begitu. Mazhab Syafi'i apalagi? Dalam berbagai kitab-kitab Syafi'i, termasuk kitab kita ini yang kita bedah. Baik Imamun Nawawi di dalam Minhajut Talibin. Hampir semualah. Al-Muharrar Imam Rafi'i, Imam Al-Haramain dalam Nihayatul Matalab, dan masih banyak. Imam Malik ada 2 riwayat. Begitulah di dalam Bidayatul Mujtahid. Imam Malik ada 2 riwayat jumlah tarawih. Yang pertama 20 rakaat. 20 rakaat. Itu mazhab Malik. Dalam Hasyatud Dasuqi Fiqh Maliki atau di dalam kitab Al-Mudawwana itu 20 rakaat. Yang riwayat kedua 36 rakaat. Jadi 20 itu sepakat mazhab 4. Semuanya jumlah rakaat tarawih mazhab 4 itu 20 rakaat. Yang tidak sepakat 1, hanya pada tambah dari 20 36. Ini ada dalam mazhab Malik. Mazhab Malik itu 36 jumlah tarawih itu. Karena amaliyah orang Madinah begitu. Jadi karena orang Makkah itu habis sholat tarawih nih, karena disebut tarawih itu istirahat. Kalau udah 4 rakaat ngaso orang Mekah zaman dulu, tawaf di Baitullah, selesai tawaf tarawih lagi, udah 2 rakaat salam 4 tawaf lagi. Kata orang Madinah, ya
Ini enakan orang Mekah, ganjarannya besar. Orang dulu gitu, nyontoh yang paling sempurna. Kalau orang sekarang pindah, beratin. Maka sahabat-sahabat Madinah bilang, ditambah 2 rakaat, ngeganti orang Mekah pakai tawaf, nambah 2 nambah, jadi 36. Jadi sepakat jumlah tarawih itu 20. Hanya yang gak sepakat lebihannya dari 20 menjadi 36. Berarti lebih berapa tuh? 16. Itu nggak sepakat. Berapa? 16. Nggak sepakat. Hanya madhab Malik mengikuti amaliyah orang Madinah sebagai hujah dalam madhab Maliki. Itu begitu. Itu dijelaskan di dalam Bidayatul Mujtahid. Ibnu Rushd, Al-Qurtubi. Tadi tarawih itu 20 dari dulu. Dari zaman sahabat. Dari dulu. Tarawih itu 20 rakaat. Sampai sahabat pada wafat, tabi'in 20. Dari tabi'in sampai Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya. Satu pun tidak ada yang berselisih daripada salafus salih. Wahia insyuruna rakaatan. Begitulah kitab kita menyatakan 20 rakaat. 20. Semuanya. Tidak ada satupun yang bilang 8. Enggak ada. Ini ulama salaf. Mazhab mana aja? Enggak ada. Semuanya itu. Min ahdi sahabi, dari zaman para sahabat, tabi'in, sampailah di zaman imam yang madhab, terus satu pun tidak ada berselisih tentang jumlah rakaat tarawih. 20 diikuti di Mekah dan di Madinah sampai sekarang. Cukup itu menjadi rujukan. 20 rakaat Mekah Madinah. 20 jumlah rakaat tarawih 20. Bagaimana kalau mau 8? Ya kayak hadis tadi, asal 2 boleh. 2 enggak apa-apa. Namanya diskon 60%. Emang juga kalau Ramadan banyak big sale dan diskon. Enggak apa-apa. Asal 2. Kalau 4-4-3 namanya madhab Persijaya. Enggak ada. Itu mazhab 4. Mau ikut mana lagi? Kalau nggak ikut ulama, mau ikut ubaru. Begitu. Ubaru apa ulama? Ulama tuh oe. Benar nggak? Ayo ulama. Ada hadis lagi, Imam Malik riwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta, tapi hadisnya mursal. Yang kuat hadis tadi, dan ini menjadi dalil, didukung oleh banyak hadis-hadis riwayat daripada Sa'ib bin Yazid.
Ada hadis dari Yazid bin Rauman, kana nas yaqumuna fi zamani Umar ibn al-Khattab bi 23 rakaatan. Adalah para sahabat di zaman Umar bin Khattab salat 23. Kalimat 23 ini hadisnya mursal. Sebab Yazid bin Rauman tidak ketemu dengan Sayyidina Umar. Enggak ketemu. Menghilangkan satu perawi. Jadi mursal hadis. Maksudnya jelas 20 plus 3 witir. Itu begitu, saudara. Yang menjadi perdebatan, kenapa muncul 8? Dari mana ini 8 ini? Kesalahan memahami hadis sahih dari jalur Siti Aisyah. Siti Aisyah bilang begini, saudara. Inilah kelirunya orang. Kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an nabiha, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Siti Aisyah bilang, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Rasulullah itu tidak pernah seumur-umur nambahin lebih, baik Ramadan maupun bukan Ramadan, solatnya 11 rakaat. Ini yang orang keliru. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu Ramadan ke bukan Ramadan ke, solatnya 11 rakaat. Dia harus paham ini dengan benar. Kalamnya Siti Aisyah, jangan jual Siti Aisyah. Wahia bari'atun min qaulih. Siti Aisyah enggak lepas, enggak mau ngikutin. Jangan Siti Aisyah jadi bantalan. Siti Aisyah bilang gini, Rasulullah itu Ramadan ke bukan Ramadan ke, solatnya 11 rakaat. Solat apa ini? Yang di Ramadan ada, di luar Ramadan ada. Begitu. Yang Aisyah berkomentar, mengeluarkan statement, Rasulullah mau Ramadan mau bukan Ramadan 11. Tarawih, ya bukan. Wong Aisyah bilang di luar Ramadan juga, dan tarawih tidak ada. Seluruh ulama mengatakan tarawih ada di luar Ramadan. Tidak ada, kecuali ubaru. Apa namanya? Ubaru. Aisyah, Rasulullah mau Ramadan mau bukan Ramadan 11. Salat apa ini? Semua ulama sepakat. Salat apa? Witir, bukan tarawih. Aisyah lagi ditanya oleh muridnya, guru, bagaimana witirnya Rasulullah? Itu pertanyaannya itu. Ini harus paham. Hadis itu namanya ada asbabul wurud. Latar belakang terjadinya hadis. Ngomong tuh nggak ujuk-ujuk ngomong.
tapi ada sababnya. Sebab kalau ngomong sendiri aja namanya orang dia gila. Ini Aisyah ini kiai gede dari kalangan sahabat. 1200 hadis disampaikan kepada umat. Allah udah pilih. Kenapa masih kecil dinikahi oleh Rasulullah? Kenapa juga Siti Aisyah tidak punya anak? Kalau Siti Aisyah punya anak, lah repot ngurusin anak. Enggak, emang ini udah disediakan oleh Allah. Siti Aisyah dipersiapkan untuk menerima ajaran-ajaran Rasulullah. Gampang ditanya tentang apa aja, masih muda. Sahabat banyak yang tua. Kalau istrinya Nabi tua semuanya, bingung. Kalau masih muda enak. Neng, tanyain sama laki lo, bagaimana kalau gini? Dia nanya sama lakinya, dapat ilmu. Nyuruhnya enak, masih bocah. Begitu. Kalau tua kan repot nyuruh, bunyai, tanyain. Siapa lo? Begitu kan. Kalau masih muda kan enak. Bener nggak? Masih muda. Ini banyak nih. Kenapa Rasulullah menikahi Siti Aisyah yang sangat muda? Banyak nih. Paparannya panjang. Tapi saya pada bukan kajian itu. Ntar itu. Kalau kajian hadis, biar kita paham. Aisyah ditanya sama muridnya, saudara, berapa witirnya Rasulullah? Aisyah bilang, Rasulullah itu mau Ramadan mau bukan Ramadan 11. Kalimat bukan Ramadan itu mengeluarkan dengan jelas kalimat taraweh. Sebab sholat taraweh adanya Ramadan. Di luar Ramadan kagak ada. Itu jelas. Namanya witir. Jangan pakai hadis Aisyah ini. Saya suka bilang, kalau anda pengen sholatnya tarawehnya 8, jangan pakai hadis Aisyah. Jangan. Anda bakal disalahkan oleh seluruh ulama. Gitu. Orang Aisyah bilang Ramadan ke, bukan Ramadan ke, tuh begitu. Itu Aisyah harus buka. Jangan Bulughul Maram doang ini ngaji, harus banyak. Supaya tidak keliru memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama madhab itu enggak sembarangan di dalam menerangkan agama. Enggak asal kayak kitab kita nih, wahiyya isyruna raqatan. Enggak sekata-katanya, punya dalil. Kuat dalilnya. 11 witir. Jadi Nabi itu, Nabi saudara, kata teman-teman kita, nih temen nih, bedanya kita sama Nabi itu tipis. Beda-beda tipis. Begitu katanya. Kalau Nabi Ramadan 11 taraweh 11. Ini nyontoh Nabi 11. Bukan Ramadan 11 juga. Emang Nabi manusia paling sempurna. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulianya kalian di mata Allah, orang yang paling takwanya kalian. Yang paling mulia nggak ada lagi, orang yang paling takwa. Pertanyaannya, siapa yang paling takwa? Siapa yang paling takwa? Siapa yang paling takwa? Rasulullah, Nabi Muhammad. Yang paling mulia Nabi Muhammad. Nabi itu kenapa? Mau Ramadan 11, bukan Ramadan 11. Emang maksimalnya witir sebagaimana kajian sebelum ini. Witir itu jumlahnya 11. Itu begitu. Itu Nabi. Nabi itu Ramadan 11. Apanya? Witirnya. Bukan Ramadan 11. Kita beda tipis. Kalau Ramadan berapa taraweh? Kita 20. Berapa? Berapa?
Hah? Lah, ini Aisyah bilang, Siti Aisyah, Nabi itu witir. Mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, witirnya 11. Kata Siti Aisyah, Ramadan maupun bukan Ramadan. Maka Nabi itu orang yang paling takwanya orang. Karena Nabi selalu ngambil yang paling afdol. Maksimalnya witir berapa? 11. Maka Nabi mau Ramadan, mau bukan Ramadan ke 11. Dan kita beda-beda tipis sama Nabi, kata teman-teman. Kita orang kalau Ramadan berapa? Hah? Witir 3. Kalau Ramadan 3. Kalau di luar Ramadan tidak. Gimana? Kalau Ramadan berapa? 3. Bukan Ramadan? Tidak. Kalau Ramadan? 3. Di luar Ramadan? Tidak. Tipis. Nabi mau Ramadan apanya? Witirnya 11. Tuh, witir. Siti Aisyah bilang 11. Mau nyontoh Nabi enggak? 11. Kayaknya bubar dah. 3 aja ribut ya. Ini bisa viral nih ngaji. Jadi debatan aja ini. Hari gini ngomongin tarawih, padahal lagi ngajinya ini. Lagi babnya. Aisyah menerangkan nih, sholatnya Nabi nih yang 11 witir nih. Ini yang menjadi muncul 4-4. Kata Siti Aisyah, bagaimana tuh Nabi 11-nya tuh? Witir. Witir nih. Yusalli arba'an. Nabi sholat 4 rakaat. 4. Kata Siti Aisyah sama muridnya Abi Abdurrahman, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan Anda tanya cakepnya kayak apa tuh yang 4. Lamanya kayak apa yang 4. Lama cakep. Ini 4 rakaat berapa salam? Aisyah nggak bilang. Berapa? Iya, kan udah paham. Sholatul laili masna. Sholat malam tuh dua-dua. Dua-dua. Kalau 4 rakaat pertama bahasanya, ya 2 salam. Namanya hadis ini yusolli arba'an. Namanya am, umum. Berapa rakaat? Ya 4 bisa, 2 bisa. Tapi ada taksis. Sholatul laili masna masna. Jadi sholatnya lama. Aisyah mensifatkan sholat tarawihnya Rasulullah lama banget. Bukan sholat witir. Bukan sholat tarawih, witir. Witirnya panjang Nabi. Panjang. Ini muridnya minta petunjuk witirnya Nabi. Lama banget. Kata Siti Aisyah, udah summa yusalli arba'an. Kemudian 4 rakaat lagi gitu. Ya 2-2. Nih perempat nerangin. Anda jangan tanya tentang bagusnya. Kemudian 3. Inilah muncul 4, 3. Bukan tarawih. Wong Aisyahnya bilang
mau Ramadan, mau bukan Ramadan. Maka kami suka sampaikan, kalau Anda mau 8, jangan pakai hadis Siti Aisyah ini, karena ini bukan nerangin taraweh, nerangin witir. Hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, ada. Tapi ini bukan berbicara tarawih 4-4, tapi berbicara tentang witir. Nggak ada. Ini Aisyah loh yang bilang, iya. Aisyah yang bilang, tapi Aisyah jelas Nabi sholat mau Ramadan maupun bukan, dan sholat tarawih hanya ada di Ramadan. Sholat yang di Ramadan ada dan luar Ramadan ada, namanya sholat witir. Nabi nggak pernah tinggal witir, nggak pernah tinggal. Itu begitu. Makanya Aisyah ini masih terus, orang suka menipu. 443 ini Aisyah loh yang bilang, ini terusannya nih. Kata Aisyah bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir. Nabi, apakah engkau tidur sebelum witir? Lagi ngomongin witir, tidur dulu enggak? Nabi jelaskan, kata Nabi, mata saya merem, hati saya melek. Dan ini kehebatan Rasulullah, walaupun matanya merem, hatinya zikir sama Allah. Tidurnya Nabi itu merem mata, hati enggak tidur. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Maraqil Ubudiyah itu, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya Nabi itu enggak pernah tidur meski mata merem. Hebatnya Nabi. Enggak kayak kita. Mata melek aja hati merem. Mata melek tipis juga. Mata melek hati merem. Merem, mata melek. Apalagi mata merem, wah bablas. Mata melek. Tadi ngaji apa? Begitu. Dari mana ini 4? Ini maknanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Siti Aisyah juga yang jelaskan dalam hadis Muslim. Jangan itu doang. Emang itu ada dalam Sahih Muslim, ada 443 nih Siti Aisyah nih. Nerangin witir. Di Muslim ada, Bukhari ada, Abu Dawud ada, Tirmidzi ada, Nasai ada, di Muwatta ada. Di dalam Sahih Muslim di bagian bawahnya Aisyah juga bilang juga nih. Kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa nabiha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafrugha min salatil isya 11 raq'atan yusallimu baina kulli rak'atain wa yutiru biwahidah. Kata Aisyah nih, sebagai penegas supaya orang tidak keliru, kata Siti Aisyah, Rasulullah itu sholat malam sesudah beres sholat isya 11 rakaat. Sholat apa ini? Taraweh? Bukan. Witir tadi kan sama 11. Tadi bilang Aisyah bilang, kalau udah 4 lame banget, cakepnya luar biasa. Ini Aisyah bilang nih, yusallimu min kulli rak'atin. Setiap 2 rakaat salam. Aisyah bilang, 2 rakaat salam. Terakhir atu. Mananya 2 atu begitu. Enggak ada itu. 4-4-3 kecuali madhab Persija ya. Persija. Orang sini Persikota, masih ada Persikota? Oh ada, iya Persikota dah. Tuh begitu. Twitter.
Apa yang dikatakan oleh Sa'ib bin Yazid, para sahabat itu tarawih di zaman Umar bin Khattab 20 rakaat, itu bukan ngomentari rakaat, ngomentari berjamaah. Jadi kalau ngikutin zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu tarawih nggak berjamaah, nggak berjamaah. Nabi 3 malam doang. Ini Aisyah cerita tentang tarawihnya Nabi di zaman Nabi. Siti Aisyah bilang, hadisnya ada dalam Bukhari, dalam Muslim ada. Ini Siti Aisyah, kalau kita ngomongin Siti Aisyah terus nih. Sallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil masjid dzata lailatin. Nabi kita Muhammad SAW salat di masjid dalam satu malam di Ramadan. Fa shalla bi salatihi nasun. Orang-orang bermakmum kepada Rasulullah. Bermakmum maknanya tarawihnya berjamaah Nabi. Malam kedua tambah rame berjamaah tarawihnya. Malam 2. Malam ketiga tambah rame. Malam keempat Nabi enggak ke masjid, enggak berjamaah, enggak ke masjid, enggak. Sahabat tanya, ditungguin Nabi kagak keluar-keluar. Kata Nabi menjawab, qad ra'aitul ladzi sana'tu. Saya lihat bagaimana Anda girahnya tarawih. Makin penuh masjid. Malam pertama penuh, 2 tambah penuh, 3 tambah penuh. Tipis juga kita. Kalau kita itu pertama penuh, 2 makin maju. Kan luar biasa kalau maju ya. Makin maju, makinan maju. Apanya? Iya, sopnya. Gitu. Makin dikit. Ini makin banyak. Nabi berhenti. Tidak berjamaah, cuma 3 malam Nabi berjamaah. Siti Aisyah dong, tarawih berjamaah itu 3 malam doang. Jadi zaman Nabi. Dari zaman Nabi. Ini Siti Aisyah nih yang dong. Pagi-pagi ente nyari nani ya, kata Nabi begitu. Nabi nggak datang. Kata Nabi jawabnya begini nih, khasyitu an tufrad alaikum. Saya khawatir diwajibkan tarawih sama kalian. Saya khawatir ngelihat sahabat pada semangat tarawih, Nabi berhenti tarawih berjamaah. Berhenti. Enggak berjamaah. Maka Nabi itu cuman 3 malam. Ramadan besok kagak berjamaah. Sampai Nabi wafat. Nabi nggak berjamaah. Cuman pertama-tama doang di tahun 2 Hijriah. Nabi berjamaah. Rakaat ya 20 sahabat dari dulu, dari zaman Nabi. Nggak berani Umar bin Khattab ngarang-ngarang rakaat. Bukan rakaat yang buatan Umar, tapi berjamaah lagi. Kata Nabi, khawatir saya. Jadi wajib tarawih. Kalau wajib berat, dosa, nambahin dosa lagi gitu ya kan. Maka Nabi tidak mau. Sampai Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar karena sibuk kurang lebih 3 tahun memimpin umat, menjadi presiden muslim sedunia dengan urusan dalam negeri yang acak-acakan, ada yang murtad, namanya fitnatur riddah, maka enggak berjamaah. Sayyidina Umar punya inisiatif, dan ini enggak sembarangan. Kata Sayyidina Umar, Nabi bilang saya khawatir jadi wajib. Nabi masih hidup, wahyu masih turun. Sayyidina Umar, ini Nabi udah mati, meninggal dunia, udah wafat, nggak bakalan ada wahyu. Ngelihat sahabat kayak qobliyah dohor, tahu qobliyah dohor? Habis sholat isya kalau udah Ramadan ada pojok sono, pojok sono, pojok sono. Sholat apa? Sholat apa? Hah? Sholat apa?
Taraweh. Sahabat itu dari zaman Abu Bakar, dari zaman nabinya, sholatnya masing-masing kaya qobliyah dohor, bukan sholat qobliyah, kaya qobliyah dohor. Kalau saudara qobliyah dohor itu berjamaah masing-masing. Sahabat begitu. Umar bin Khattab waktu memimpin kaum muslimin jadi khalifah, lihat orang tuh ada di pojok sono sholat, sini di masjid sholatnya, tapi sendiri. Kata Sayyidina Umar, ini kurang kompak kalau begini, berjamaah aja. Maka bikin Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Sejak zaman Umar lah, enggak disuruh Nabi. Sejak zaman Umar taraweh itu berjamaah. Jadi yang Umar nih bukan rokaat, tapi berjamaahnya. Kalau pengen balik zaman Nabi, tarawehnya sendiri-sendiri, nggak ada kultum. Nabi nggak kultum, apalagi kulkas. Nggak ada kotak amal jalan, nggak ada. Ya, nggak kayak gitu-gitu amat cara memahami Islam begitu. Jadi yang dibuat oleh Sayyidina Umar tuh bukan membuat rakaat, tapi berjamaahnya. Kenapa Sayyidina Umar berani berjamaah? Sayyidina Umar punya inisiatif keyakinan. Nabi bilang saya khawatir jadi wajib. Karena waktu itu Nabi masih hidup, wahyu masih turun Jibril. Sekarang Nabi udah wafat, nggak perlu khawatir. Berjamaah ini adalah kekompakan. Maka Umar bilang, nikmatil bid'atu hadi, bid'ah yang paling cakep ini. Maka Sayyidina Ali acungin jempol, ini kita tarawih berjamaah ini. Umar dan Nabi kasih isyarat waktu masih hidupnya, iqtadu bil ladaini min ba'di, ikuti dua orang sesudah wafatnya aku, Abu Bakar dan Umar. Ini kita tarawih berjamaah ini karya Umar. Enggak. Nabi enggak nyuruh. Umar. Jangan sampai enggak ada di zaman Nabi bidah. Ini tarawih saudara bidah berjamaahnya. Neraka, sian banget. Ini yang kamu kita pahami betul ajaran-ajaran agama itu supaya kita jangan salah. Begitu. Bahkan kalau ngomongin Aisyah tentang sholat malamnya Nabi, bukan 11 doang, banyak di luar Bukhari Muslim tuh. Yang tadi masih banyak. Aisyah bilang nih, karena Rasulullah SAW yusalli minal laili 13 rakaat. Rasulullah itu sholat malam 13 rakaat. Aisyah juga bilang 13. Ditanya sama muridnya, berapa sholat malamnya Nabi? 13. Jadi Nabi itu kalau baru bangun malam, orang sebut sholat istiftah gitu. Kenapa itu 13? Itu dijelaskan oleh Siti Aisyah. 13 ini bagaimana Aisyah? 11 witir, 2 rakaat fajar. Bahasa orang qobliyah subuh itu 13, tetap aja witirnya 11. Ini Aisyah bilang Nabi itu sholat malamnya 13 tuh, 13. Nah berubah lagi nih, nanti 445 lagi, katanya 443. Ini bukan ke-11an, ini ke-13an begitu tuh. Itu Aisyah. Jadi orang tuh harus utuh baca hadis. Ini Aisyah yang bilang Nabi sholat malamnya 13, tadi 11, ini 13. Aisyah juga yang ngomong, biar kita paham. Setiap hadis itu utuh, cara memahami konsep hadis, supaya jangan alasan kita dikit-dikit Siti Aisyah, dikit-dikit Siti Aisyah, dikit-dikit Siti Aisyah. Ini berbicara witir. Jadi pesan saya pada akhirnya saudara, kalau saudara mau taraweh 8, pesan saya 2 rakaat salam,
2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan pakai hadis Siti Aisyah, hadis riwayat Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim. Nah, kata Nabi, siapa yang tarawih dosanya diampuni. Rakaatnya nggak disebut. 2 rakaat jadi 2 rakaat salam pulang, namanya tarawih 2 rakaat. Jadi minimal tarawih berapa? 2 rakaat, maksimalnya 20. Madzhab 4. 8 enggak apa-apa, asal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saya sampaikan. Jangan 4-4. Adapun witir, saudara, ada riwayat banyak dari Nabi. 3 rakaat salam boleh, 2-1 boleh. Hanya berbicara tinggian mana ganjarannya. Kalau 3 rakaat 1 salam, maknanya 1 takbiratul ihram, 1 doa iftitah, 1 tasahud, salamnya 2 kali. Assalamualaikum kiri sama kanan. Tapi kalau 2-1, 2 kali takbiratul ihram, 2 kali doa iftitah, 2 kali tasahud, 4 kali salam. Kerja setengah hari sama sehari, gajinya banyak kan? Lah iya, kagak sama lah yang 2-1 sama yang 3 sekaligus, kagak sama. Tapi boleh kalau witir 3. Maka kata kitab kita, yusallimu min kulli rakaatin. Tuh lanjutannya. Tarawih jumlahnya 20 rakaat, tiap 2 rakaat salam. Maknanya siapa orang tarawih 4 rakaat 1 salam tidak sah. Wajib 2 rakaat 1 salam, wajib. Tidak sah. Faman shalla arba'ata rakaatin bitaslimatin wahidatin lam tasihha. Siapa orang tarawih salat 4 rakaat 1 salam, tidak sah. Tidak ada ulama yang mengesahkan yang 4. Maka saya suka pesan, udahlah 2-2, enggak apa-apa 8, asal 2-2. Jangan dibalik. Bagus mana 8 pelan, 8 pelan, 20 ngebut 20. Bagus mana? Kira-kira saudara jawabnya gimana? Hah? 8 pelan, 20 ngebut. Bagus mana? Bagus mana? Ini yang benar nih. Bagus mana? Jadi cara membuat perbandingan tuh jangan digiring. Jangan. Itu namanya menggiring opini. Ini tidak benar. Pertanyaannya yang lurus lah. Bagus mana 8 pelan sama kayak di Mekah 20 pelan? Bagus mana? Begitu yang benar. Begitu. Kalau mau 20 bandinginnya begitu, 20 ngebut sama 20 pelan. Begitu. Namanya membuat perbandingannya seimbang. Jangan 20 sama 8. Udah angkanya juga beda. Begitu. 20 ngebut dengan 20 pelan kayak di Mekah. Bagus mana? Iya begitu. Itu sih namanya pembelaan biar ente dikata 8 bener. Ya, itu namanya ngawur. Yang kayak begitu ngawur namanya. Untuk menunjukkan 8 kagak. Tarawih berapa? 20. Muanya madzhab 4. Mau ikut madzhab mana gitu? Madzhab apa? Persikota tuh, orang kota Tangerang gitu. Jadi saudara, pesan saya, kalau saudara pengen tarawih 8, 2-2. Dulu saya jelaskan ini di Kartika. Tahun berapa dia? 2003. Udah ada 2-2 aja gitu. Jangan tempat. Enggak apa-apa. Kami bela dengan hadis Bukhari, asal 2-2, jangan 4-4. Kaminya belum bisa bela mau pakai hadis mana. Nih Aisyah kita beredelin banyak.
kalau ngandelin Aisyah. Siti Aisyah nih tentang sholat duha, dia bilang nih, Siti Aisyah nih, kalau mau pakai juga Siti Aisyah mulu. Kata Siti Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu subhatad duha wa inni la usabbihu. Saya belum pernah lihat Rasulullah salat duha. Tuh Siti Aisyah ngomong, nih biar kita jelas. Saya belum pernah lihat salat Rasulullah salat duha. Kalau saya sih salat duha. Begitu. Lalu kemudian kita bilang salat duha bid'ah karena Siti Aisyah. Enggak begitu cara memahami hadis. Ini kenapa Aisyah bilang begitu? Muridnya nanya lagi, guru ajarin saya tata cara sholat duhanya Rasulullah. Ajarin saya gimana Rasulullah sholat duha. Sahabat itu jujur. Nabi itu sholat duhanya di masjid, Aisyah di rumah, nggak pernah lihat. Maka Aisyah jawab, saya belum pernah lihat sholat duhanya Rasulullah. Wong saya mah di rumah, Nabi di masjid. Jadi saya kagak tahu. Kalau ente pengen belajar sholat duhanya saya ajarin. Tuh, jujurnya sahabat. Kalau nggak tahu bilang enggak tahu. Bukan berarti Nabi tidak sholat duha, bukan. Jangan sampai salah paham. Ini Aisyah juga yang bilang. Lalu kita ngadil, ini Aisyah lo bilang 11. Ini terawih loh, Aisyah yang bilang, istrinya Rasulullah. Nih Aisyah juga bilang, enggak pernah sholat duha. Anda jangan sholat duha. Ya enggak begitu cara memahami hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Harus utuh. Ini biar kita paham. Berbicara tentang tarawih ini, saudara. Cuman sebetulnya saya kurang tertarik untuk membedah yang kayak begini nih. Karena apa? Karena masalah suka jadi ribut. Begitu. Tapi karena ini adalah sebuah kajian, kita harus pahami. Makanya Aisyah kenapa menjelaskan dalam hadis Bukhari pada di bawahnya, maka jangan satu. Maka kita bilang jangan Bulughul Maram doang yang kita harus bedah, semuanya. Kitab hadis 14, saudara. Untuk hukum minimal ngaji 14 kitab hadis itu minimal. Kalau pengen mengerti hukum. Pertama Sahih Bukhari, 10.000 itu hadisnya kurang lebih. Bukhari itu. Udah sampai tamat tuh dari awal sampai akhir. Enggak ketemu. Sahih Muslim hampir 10.000, 9.000 lebih. Begitu. Abu Dawud. Berapa itu Abu Dawud? 4.000, hampir 5.000-an, 4.000 lebih. Harus tamat itu. Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Harus dibedah. Begitu. Muwatta satu jilid besar. Muwatta. Mana lagi? Gitu. Sunan Ad-Darimi 2 jilid besar, 4.000 lebih itu Sunan itu. Begitu. Sahih Ibnu Hibban. Gitu. 1, 2, ada 8 jilid itu. Gitu. Sahih Ibnu Huzaimah. Mustadrak Imam Hakim berapa itu? Gede-gede itu. 4 itu. Begitu. Mustadrak Ahmad bin Hanbal banyak. Wah, banyak saudara. Jangan gampang nih bidah. Ini kagak paham hadis yang tukang bidah. Harus paham. Ya harus ngaji itu kita hadis. Nggak gampang begitu. Maka ngaji jangan nama Syekh Google gitu. Syekh apa? Syekh Google. Singkatnya saudara, berbicara rakaat tarawih. Nih di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan madhab. Sepakat madhab 4 semuanya. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Jumlah rakaat tarawih 20. Madhab 4. Mau ikut madhab mana lagi? Itu madhab 4. Terus jelas. Mau ikut siapa kita kalau nggak ikut ulama? Kita jangan ikut ubaru lah. Gitu. Ibnu Taimiyah, saudara,
Ibnu Taimiyah digelari Syekhul Islam tahun 700-an Hijriah menjelaskan 20 rakaat itu satu pun nggak ada yang ingkar, nggak ada yang menentang, semuanya 20. Itu Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawi. Ini gegendot Wahabi, orang sebut Salafi. Bisa dilihat itu di dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawi An-Najdiyah, kumpulan fatwa-fatwa ulama Najd, maksudnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabi, orang kita sekarang nih sebut Salafi. Itu dilihat, ditanya itu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kam adadu at-tarawih, berapa jumlah salat tarawih? Dia jawab insyuruna rakaat, 20. Itu begitu. Itu Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahhab, 20 tarawih, 20. Itu jelas. Orang NU pendirinya Mbah Hasyim Asy'ari jelasan dalam kitabnya itu tarawih 20. Dan pendiri Muhammadiyah Syekh Ahmad Dahlan, dua-duanya murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Ahmad Dahlan dalam kitabnya, bisa dibaca itu dalam kitab beliau yang beliau karang, berapa kalau kita mau mengikut Syekh Ahmad Dahlan, berapa jumlah rakaat tarawih? 20. Itu Syekh Ahmad Dahlan. Di Indonesia organisasi besar dua, NU sama Muhammadiyah. Muhammadiyah pembangunnya Syekh Ahmad Dahlan, Kauman itu di Jogja itu, Kauman gitu. Syekh Ahmad Dahlan dalam kitab yang beliau karang 20. Lalu kita mau ikut siapa? Enggak ikut Syekh Ahmad Dahlan gitu. Mau ikut siapa? Begitu. Enggak ikut Mbah Hasyim Asy'ari, kita orang NU, mau gimana? Begitu. Itu ditulis. Ulama itu begitu, saudara. Sahabat tahu jumlah tarawih itu 20 rakaat. Semuanya. Yang Umar itu cuman berjamaahnya. Tidak ada yang protes waktu zaman Sayyidina Umar. 20 enggak ada. Termasuk Aisyah sendiri ikut 20. Enggak ada. Andai itu menyalahi, ini pakai andai, pasti bakal diprotes. Aisyah masih hidup. Itulah kelirunya orang, pembelaan pakai Aisyah, begitu. Keliru. Maka tarawih itu 20, saudara. Tapi udah jam 8 lewat, saya puyeng. Si Opik udah goyang-goyang, ngaji segini aja. Begitu, gini aja. Ini belum tidur juga ini sebetulnya. Nggak ngaji takut diomelin Pak Agus. Kalau Panglima sih nyindir doang, lupa jalan akasia begitu. Begitu. Segini aja nggak?